Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi yang merupakan Research Analyst RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung coba sapa Pak Wafi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik ya. Terima kasih Pak Wafi sudah meluangkan waktu di IDX Channel di penutupan sesi kedua. Hari ini indeks harga saham gabungan kembali mengalami koreksi yang cukup dalam, tapi tampaknya agak sedikit berbeda nih Pak. Level 7.100-an tampaknya tidak mampu dipertahankan hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Bagaimana analisis Anda di tengah sentimen negatif dari sisi global dan pelemahan rupiah masih bergerak di atas level 15.200-an rata-rata di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, memang kalau kita lihat tekanan ini datang dari faktor eksternal juga ya, mayoritas. Kalau kita lihat pelemahan rupiah juga kan itu terjadi karena penguatan US dollar juga, dan itu juga sedikit banyak merupakan membuat faktor net sell asing ya dalam 1 minggu terakhir. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat beberapa hari terakhir aksi jual asing sudah mulai mereda nih pada April. Jadi kalau kita ingat di awal pekan dan di akhir pekan kemarin itu net sell asing sekitar 1 triliun dan hampir 1 triliun. Kemarin itu hanya sekitar 200 miliar di pasar reguler ya. Jadi kelihatan memang sudah mereda. Namun memang masih ada concern juga nih dari pelaku pasar, dan pergerakan IHSG memang saat ini sudah mulai mendekati level support atau level psikologisnya di 7.000. Pak Wafi, dari informasi yang sudah kita sampaikan tadi diproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini bisa menembus ke level 16 ribuan jika beberapa pihak dan stakeholder terkait tidak melakukan langkah antisipasi ini. Bagaimana analisis Anda? Halo Pak Wafi. Pak Wafi? Halo Pak? Halo Pak Wafi? Ya. Ya, dengan proyeksi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tadi juga disampaikan bisa menembus ke level 16 ribuan ketika kondisi ini tidak diantisipasi oleh beberapa pihak dan juga stakeholder terkait. Bagaimana analisis Anda? Bisa diulangi pertanyaan pada suaranya dari Pak David. Baik, tadi sudah disampaikan Pak Wafi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini bisa diproyeksikan menembus ke level 16 ribuan. Bagaimana analisis Anda? Ya, memang kalau kita lihat sendiri pelemahan rupiah ini kelihatannya masih bisa berlanjut ya. Walaupun untuk rata-rata sendiri kita sendiri masih memiliki proyeksi untuk rata-rata pergerakan rupiah di kuartal keempat itu bisa di sekitar 14.850 sampai dengan 15.000. Di tahun depan sebenarnya kita masih melihat ada potensi penguatan rupiah yang bisa menguat ke 14.600. Jadi memang dari sisi momentum pelemahan rupiah ini masih bisa berlanjut di kuartal keempat. Namun di akhir tahun kelihatannya kita masih bisa mengharapkan adanya santai rally ini. Ya. Apa yang diharapkan dengan adanya santai rally, Pak Wafi? Ya, dengan adanya santai rally tentu akan berdampak positif ke IHSG ya. Makanya secara keseluruhan kami sendiri tidak merubah target IHSG akhir tahun di 7.350. Jadi kalau melihat dari posisi IHSG saat ini, sebenarnya masih ada momentum penguatan sebenarnya dari IHSG sampai dengan akhir tahun nanti. Meskipun tantangannya tampaknya The Fed masih akan berpeluang menaikkan suku bunga acuan, begitu Pak Wafi? Ya, tentu. Karena kalau kita lihat sebenarnya dari Bank Indonesia pun sudah cukup reaktif ya dalam menanggapi The Fed ya. Jadi yang kita lihat dari aktivitas transaksi asing beberapa hari terakhir, kelihatannya ini lebih dikarenakan faktor panic selling yang pertama. Kemudian yang kedua juga masih menanti data inflasi juga ya setelah kenaikan BBM subsidi kemarin. Setelah itu saya melihat pasar akan lebih cenderung kembali ke situasi yang normal
Ya. yang itu juga menunjukkan tanda akan ada aksi bargain hunting dan juga potensi rebound efek IHSG. Dalam jangka pendek, Pak Wafi, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini ditutup melemah cukup dalam di 7.036 besok, perdagangan di akhir pekan, arah untuk indeks harga saham gabungan, Pak? Ya, saya lihat masih ada memang potensi penguatan untuk menguji level psikologis di 7.000. Mungkin untuk pergerakan intraday, kita bisa melihat potensi penurunan sampai dengan 6.970. Tapi untuk penutupan, saya rasa masih bergerak atau bertahan di sekitar 7.000. Di luar dari proyeksi pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak Wafi, khusus kita membahas pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebenarnya pelemahan, penguatan dolar Amerika Serikat ini sudah sering juga kita bahas, terutama untuk terhadap sektor-sektor yang cukup sensitif, baik yang berdampak positif ataupun yang berdampak negatif. Dengan posisi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sampai sejauh ini yang sudah mengalami pelemahan, apakah Anda sudah melihat dampaknya sudah mulai dirasakan oleh beberapa sejumlah emiten, paling tidak untuk kinerja di kuartal keempat nanti? Ya, tentu dari ekspektasi kita sudah bisa mengukur ya dampaknya dari ke emiten-emiten secara keseluruhan. Walaupun mungkin pelemahan rupiah ini juga kelihatannya baru terjadi beberapa waktu terakhir. Tapi kalau kita lihat dari awal tahun kan sebenarnya posisi rupiah juga sudah mulai melemah ya. Dari di awal 14 ribuan, kemudian ke 14.500, dan sekarang akhirnya tembus ke level 15.000 per dolar US. Nah, di sisi itu kalau kita lihat performa di kuartal keempat tentu akan tetap menguntungkan emiten-emiten yang lebih banyak porsi ekspornya dari sisi penjualan. Dan juga emiten-emiten yang membutuhkan pendapatannya dalam mata uang US dollar. Bisa disampaikan Pak Wafi, ini emiten-emiten apa saja ini yang cukup terdampak positif yang kita akan bahas terlebih dahulu? Ya, yang pertama dari emiten harga komoditas ya seperti batubara, terutama yang lebih banyak ekspor, itu juga akan diuntungkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat harga batubara juga masih bertahan di level yang cukup tinggi ya. Jadi itu ada sisi positif juga dari emiten batubara. Lebih spesifik untuk emitennya kalau kita lihat, kita cukup suka di ITMG, Adaro, dan Indica, serta United Tractor. Kemudian yang kedua di sektor migas ya, walaupun kalau kita lihat harga minyak sudah mulai mengalami penurunan, kembali lagi ke bawah $90 per barrel. Namun kalau kita lihat dari performa Medco di kuartal kedua kemarin itu relatif cukup positif, dan juga kita lihat ada kontribusi dari Aman Mineral juga yang akan memberikan katalis positif di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Itu dari sisi emiten komoditas. Di sisi lain, kalau kita lihat yang ini masih relatif bisa menjadi safe haven ya atau defensif, itu sebenarnya saham perbankan ya, terutama bank berempat ya, yang bisa dijadikan momentum untuk entry ketika nanti ada terjadi koreksi yang memang sifatnya sebentar aja. Baik. Bagaimana dengan posisi atau sektor-sektor yang dinilai cukup dirugikan dengan pelemahan rupiah ini? Ya, tentu sektor-sektor yang pertama adalah cost-nya exposure ke US dollar cukup besar ya, seperti farmasi. Tentu ini berbanding terbalik juga dengan emiten rumah sakit ya, provider ya, yang sebenarnya cukup diuntungkan juga. Itu dari sisi yang dirugikan pertama di sektor farmasi. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat ya sedikit dirugikan juga dari pelemahan dari US dollar ini juga adalah emiten-emiten karya juga dan emiten properti. Untuk emiten properti secara spesifik sebenarnya memang bukan dari pelemahan mata uang US dollar, tapi potensi kenaikan by yield. Oke. Artinya ini ada beberapa sentimen negatif yang membayangi dari emiten-emiten yang ada di sektor properti ini, begitu? Betul, betul. Oke.
Dengan menyikapi kondisi yang ada saat ini, Pak Wafi, sampai sejauh ini, terutama dari HRAB Sekuritas, dengan potensi pelemahan nilai tukar rupiah, ada semacam perubahan dari sisi target tidak, Pak? Terutama dari sisi harga saham, baik dari sektor yang diuntungkan ataupun dari beberapa sektor yang cukup dirugikan dalam kondisi ini, atau perjalanan ini masih cukup panjang, masih ada beberapa hal-hal yang mungkin yang bisa dipertimbangkan untuk menyimpulkan pengaruh kinerja dari emiten ini, terutama sampai dengan akhir tahun nanti. Sebenarnya dari asumsi-asumsi ekonomi kita ada beberapa perubahan ya, seperti BI rate, kita masih perkirakan akan ada kenaikan lagi di tahun ini. Kemudian kita juga merubah asumsi laju inflasi kita di tahun ini ke 6%. Namun secara keseluruhan kita tidak merubah asumsi pertumbuhan dari asumsi indikator ekonomi. Sementara kalau dari IHSG sendiri, kami tidak merubah target IHSG kita di 7.350 yang memang sebenarnya kita sudah perkirakan akan adanya penurunan dari harga komoditas di semester 2. Jadi level 7.350 ini sudah kita terapkan dari bulan Mei kemarin, dan so far sampai sejauh ini kita tidak melihat satu katalis yang membuat kita perlu untuk membuat visi lagi sampai dengan akhir tahun. Oke, Pak Wafi, menarik. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak pertanyaan masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.